Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fernando dari jurusan Bisnis Informasi Teknologi dengan NIM 27022387754. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengerjakan tugas di SLC session 17 dan 18 yang bertema Big Data, Cloud Computing, and Location Analytics, Concept and Tools. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu definisi Big Data, fundamental Big Data, analisis, lalu teknologi Big Data, vendor dan platform Big Data, kemudian Cloud Computing and Business Analytics, and then location-based analytics untuk organisasi. Big Data. Big Data terdiri dari 5 komponen, yaitu 5V. Yaitu ada volume, di mana jumlah data yang diperoleh Big Data haruslah sangat besar. Kemudian velocity, kecepatan data yang dihasilkan dan diproses oleh Big Data harus sangatlah cepat. Kemudian ada variety, berbagai jenis dan sumber data, di mana sumber data yang diperoleh Big Data haruslah beragam dan sangat banyak. Kemudian ada veracity atau kualitas dan akurasi data, di mana data yang dihasilkan haruslah berkualitas. Kemudian yang terakhir ada value, yaitu mengekstrak insight yang bermakna dari data. Definisi Big Data sendiri adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak bisa diproses menggunakan aplikasi pemrosesan data tradisional sehingga butuh tools dan teknik khusus untuk memprosesnya. Fundamental Business Big Data Analytics. Apa itu Big Data Analytics? Proses memeriksa dataset besar untuk menemukan pola tersembunyi, kolerasi, tren pasar, dan preferensi pelanggan. Jadi pada umumnya Big Data Analytics itu dipakai untuk menemukan pola atau menganalisis pola dari data yang sangat banyak tersebut. Komponen utamanya ada pengumpulan data atau data collection, kemudian ada penyimpanan data, lalu ada pemrosesan data, lalu ada analisis data, lalu ada visualisasi data menggunakan dashboard, chart, report untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada proses dari Big Data Analytics. Yang pertama, siklus analytics-nya, yaitu akuisisi data di mana mengumpulkan data mentah. Lalu preparasi data di mana ada cleaning, transformasi, dan integrasi kayak biasa. Lalu yang ketiga, analisis data menerapkan model statistik dan machine learning. Lalu yang keempat, ada visualisasi data, seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu membuat representasi visual menggunakan chart, atau grafik, dan lainnya. Kemudian yang kelima, mengambil keputusan bertindak berdasarkan insight yang diterima dari hasil proses big data tersebut. Kemudian teknik yang digunakan, yang pertama ada machine learning, lalu ada data mining, lalu ada analisis statistik, kemudian ada NLP atau Natural Language Processing, kemudian ada sentiment analysis. Teknologi big data, untuk teknologi penyimpanannya, kita memiliki ada 3 contohnya di sini yaitu Hadoop. Hadoop itu berfungsi menyimpan terdistribusi di banyak mesin, kemudian ada fault tolerant dan scalable, bisa menangani petabyte data. Lalu ada NoSQL seperti MongoDB, Cassandra, Redis, dan HBase. Kemudian ada data warehouse seperti Amazon Redshift, Google BigQuery, dan Snowflake. Teknologi pemrosesannya ada Apache Hadoop, di mana ada MapReduce, lalu ada Yarn, lalu ada Pick and Hive. Kemudian ada Apache Spark, di mana prosesan ini sangat cepat in memory, lalu 100 kali lebih cepat daripada MapReduce. Lalu stream processing ada Apache Kafka, Apache Flink, dan Apache Storm, di mana detailnya sudah tertampil di situ. Lalu ada data integration, yaitu ada Apache NiFi, itu otomatis data flow. Kemudian Talent atau tool ETL, extract, transform, and load. Kemudian terdapat vendor dan platform dari Big Data. Amazon Web Service. Amazon Web Service menyediakan IMR, kemudian ada Kinesis, lalu ada Athena, lalu ada Redshift. Kemudian dilanjutkan ada Microsoft Azure, yaitu ada HD Insight untuk manage Hadoop, Data Lake Analytics, dan juga Stream Analytics, dan juga Synapse Analytics. Kemudian yang terakhir ada GPC Console. Di sini BigQuery, lalu ada Dataflow untuk stream dan batch processing, kemudian ada Dataproc untuk manage Spark atau Hadoop, kemudian ada Pub and Sub untuk messaging service. Dan masih ada beberapa banyak vendor lainnya yang menyediakan service untuk big data ini. Kemudian kita masuk ke cloud computing. Apa itu cloud computing? Penyediaan layanan komputasi seperti server, storage, database, networking, software melalui internet atau cloud. Model layanan cloud sendiri pada dasarnya dibagi 3, yaitu ada IaaS atau Infrastructure as a Service, contohnya ada VM, storage, dan network. Di sini contoh dari vendornya ada AWS, EC2, kemudian Azure, dan VMS.
Lalu ada PaaS atau Platform as a Service, di mana dia menjadikan platform and tools untuk development. Contohnya ada AWS Elastic, kemudian Azure App Service, lalu Google App Engine. Kemudian ada SaaS, sorry, yaitu ada Software as a Service, di mana di sini menyediakan aplikasi yang siap pakai. Contohnya seperti Microsoft 365 yang biasa kita pakai. Nah, untuk model deployment dari cloud itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu public cloud, yaitu infrastruktur bersama. Kemudian ada private cloud yang umumnya digunakan untuk satu organisasi, jadi tidak di-sharing. Kemudian ada hybrid cloud, yang dimana dipakai biasa buat kombinasi public cloud dan private cloud, jika ada kebutuhan ganda. Selanjutnya ada cloud computing dan business analytics. Kenapa cloud untuk analytics? Keuntungannya yaitu scalability, di mana scale atau resource naik turun sesuai kebutuhan. Kemudian cost efektif, karena cloud itu biasanya pay as you go, atau biasanya kita pakai seberapa lalu dibayar sesuai yang kita pakai. Kemudian accessibility-nya, akses dari mana saja karena berupa cloud. Kemudian yang keempat, fast deployment atau setup cepat tanpa hardware. Lalu collaboration, yaitu tim bisa kerja bareng real time. Nah, contoh vendornya di sini ada AWS, Azure, dan GPC. Kemudian, location based analytics. Apa itu location based analytics? Proses menambahkan dimensi geografis ke data bisnis untuk mendapat insight dan membuat keputusan berbasis lokasi. Juga dikenal sebagai geospatial analytics, geographic information system, kemudian spatial analytics. Komponen utamanya ada data geografis, data atribut, spatial analysis. Sumber datanya bisa dari banyak, yaitu seperti sensor GPS, mobile device, kemudian IoT device, check-in sosial media, kemudian alamat IP, dan data transaksi. Location based analytics untuk organisasi, di mana ada retail and real estate selection, memilih lokasi toko optimal. Logistik and transportation, di sini biasanya digunakan untuk route optimization atau mengurangi waktu dan biaya delivery. Nah, lalu ada marketing and sales target advertising untuk promosi berbasis lokasi. Lalu kemudian teknologi location analytics, di mana ada GIS, lalu ada platform location intelligence, dan ada teknologinya itu geocoding, reverse geocoding, geofencing, heat mapping, dan route optimization. Selanjutnya ada integrasi big data dan cloud dan location. Nah, contoh nyatanya di Indonesia sendiri yaitu adalah Gojek. Nah, di sini case study-nya kita menggunakan Gojek. Jadi big data yang digunakan oleh Gojek yaitu memproses jutaan order setiap harinya, mengumpulkan lokasi driver, customer, rute, dan rating, pola demand historisnya. Kemudian cloud computing-nya berjalan di infrastruktur cloud, scale saat jam sibuk, jam pulang kantor seperti weekend. Lalu data center untuk low latency. Kemudian location analytics-nya, di mana Gojek menerapkan dynamic pricing. Jadi untuk tempat-tempat yang biasanya ramai, maka harganya akan tentunya juga lebih tinggi. Lalu driver positioning, prediksi deployment driver. Lalu ETA calculation, prediksi waktu kedatangan secara akurat. Kemudian heat map, visualisasi hotspot demand. Kemudian business impact-nya apa? Business impact-nya adalah optimisasi utilisasi driver. Waktu tunggu berkurang, revenue meningkat, kepuasan customer lebih baik. Selanjutnya tantangan dan pertimbangan. Tantangan teknisnya adalah data privacy and security, kualitas data, kemudian kompleksitas integrasi, kemudian ada skill. Lalu tantangan organisasinya ada cost, change management, governance, sama vendor lock-in. Kemudian best practice-nya mulai dengan objektif bisnis yang jelas, investasi dalam data governance, training team, kemudian pilih solusi yang scalable, lalu monitor. Kemudian kesimpulannya, big data memungkinkan pemrosesan dataset masif untuk mengekstrak insight yang lebih baik. Cloud computing menyediakan infrastruktur scalable dan cost efektif untuk analytics. Kemudian location analytics menambah intelligence geografis ke keputusan bisnis. Integrasi ketiganya menciptakan solusi yang sangat powerful untuk bisnis modern. Tujuannya biasanya bukan hanya mengumpulkan data, tapi mengubahnya menjadi insight actionable yang mendorong keputusan lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Saya Fernando pamit undur diri. See you guys in the next video. Goodbye.